Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada sampai pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan buat setiap kita yang hadir. Buat setiap kita yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah walaupun online, tidak mengurangi hadirat Tuhan akan hadir. Tidak ada akan mengurangi kecintaan kita di dalam setiap mengikuti ibadah. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan sejenak kebaikan Tuhan buat setiap kita. Dia begitu layak untuk kami tinggikan, karena hanya Dialah yang layak kami sembah. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan buat setiap kita. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
kasih Kristus, Bapak Ayan akan berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa pada minggu hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, jika pada pagi ini Tuhan, kami boleh datang bersekutu dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu ya Tuhan, semuanya ini Tuhan, kami berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Dari dulu sekarang untuk selamanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada Allah yang ajaib, Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha kuasa. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena darah-Mu Tuhan yang mengalir di setiap hati kami boleh ditinggi sembuhkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi ini untuk setiap yang ada di tempat ini, baik WL singer, pemain musik, baik hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja, Roh-Mu Tuhan yang bekerja pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati semua yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hanya hadirat-Mu ya Tuhan yang membawa kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, berkatilah ibadah pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Yang percaya katakan dalam nama Yesus, amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Amin. Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai. Haleluya. Kita percaya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan di luar kekuatan kita. Amin. Amin. Tinggi nama-Mu dipuji. Yang ku harapkan
Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita percaya hanya Yesuslah sumber pengharapan kita. Hanya Dialah yang berkuasa atas setiap hidup kita. Amin. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Dialah harapan kita. Kasih-Nya, karya-Nya begitu nyata di dalam hidup kita. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah lalai menolong kita. Haleluya. Harapanku Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya.
Karena Engkau menopang kami dengan kebenaran akan firman-Mu yang senantiasa Kau berikan dan Kau curahkan bagi setiap kami. Maka kami wajib dan layak untuk kami bersyukur. Karena Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan baik buat kami. Mari berfirman buat kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah terang dan pelita bagi setiap langkah kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu dan kami percaya urapan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat bertemu dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang pada hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka saja langsung di dalam Alkitab kita yang terdapat dalam Galatia pasal 3. Di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, Bapak Ibu. Kalau sudah menemukan, saya mengajak untuk Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama, kita akan membaca bersama ya. Galatia pasal 3, di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk tema firman Tuhan hari ini saya akan berikan satu tema. Hendaklah kita tetap setia di tengah kesulitan hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini yang disampaikan kepada kita bukan bermaksud untuk menghakimi kita, tetapi menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalankan hidup iman kita hari-hari ini ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan. Paulus menggambarkan hidup iman kekristenan itu kayak seperti olahragawan, kayak seperti pelari yang terus mau dilatih dan juga mau didisiplin untuk melatih diri. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya coba untuk memberikan sebuah ilustrasi bahwa hidup iman kekristenan kita itu seperti seseorang yang sedang melakukan pertandingan. Katakanlah ada sebuah grup sepak bola yang melakukan satu pertandingan sepak bola. Tentunya ada babak-babak yang harus mereka jalankan, termasuk babak penyisihan yang harus mereka kerjakan. Nah, ketika tim sepak bola itu ketika masuk dalam babak penyisihan, mereka selalu menang, dan mereka selalu menang. Dan akhirnya tibalah pada waktu babak final. Tapi kemudian ketika waktu mereka melakukan satu pertandingan final tersebut, tapi ternyata mereka kalah. Mereka kalah di dalam pertandingan final itu. Sehingga perjuangan mereka mungkin bisa dikatakan mereka hanya juara 2. Tetapi secara hati dan mental mereka mungkin berkata, aduh, sia-sia sudah apa yang sudah diperjuangkan. Pada akhirnya toh, pada waktu babak final mereka kalah. Nah, saya mengilustrasikan bahwa hidup iman Kristen kita ini seperti ini. Seringkali ketika kita merasa diri kita ini yakin, percaya, beriman, ketika segala sesuatu itu tersedia dalam hidup kita. Ketika kita mengalami terberkati, kita bisa berkata, aduh luar biasa Tuhan itu. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita, kita bisa berkata, aduh luar biasa Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang ku yakini, luar biasa dahsyat. Tapi ketika kita mengalami satu kesulitan di dalam hidup, bisa dikatakan babak final itu ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup. Apakah iman kita tetap? Apakah kesetiaan kita tetap kepada Tuhan? Nah, seringkali Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kesulitan, memang
pada dasarnya manusia tidak mau mengalami kesulitan itu. Pada dasarnya memang manusia tidak mau menghadapi yang namanya kesulitan itu. Tapi seringkali ketika kesulitan itu terjadi di dalam hidup seseorang, seringkali orang tersebut berbuat sesuatu, bahkan bisa dikatakan berbuat apa saja demi untuk keluar di dalam kesulitan itu. Bahkan seringkali yang terjadi ketika mengalami kesulitan itu, mereka melakukan, mereka mengerjakan, mereka bersikap, mereka bertindak, bahkan tindakan yang mereka ambil seringkali sesuai tidak dengan karakter, iman, dan bahkan hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Karena seringkali manusia ketika dia mengalami kesulitan tentunya dia berusaha untuk keluar daripada kesulitan itu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba mendefinisikan tentang kesulitan ini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kesulitan itu bisa dikatakan punya arti kepelikan, kerumitan, kesesakan, kesukaran, kesusahan. Bahkan bisa dikatakan komplikasi, masalah, penyakit, persoalan, problem, bahkan teka-teki yang kadang-kadang gak pernah tahu mana jalan keluarnya. Ya. Tapi arti yang lain kesulitan itu adalah kesusahan dan kesukaran dalam hidup. Nah, seringkali manusia tidak mau mengalami hal ini. Tetapi kalau kita boleh belajar dalam setiap firman Tuhan, sebenarnya Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan kesukaran itu sebenarnya dengan tujuan untuk mendewasakan kita. Tetapi pada kenyataannya manusia sulit untuk menghadapi itu. Bahkan menghadapi, menerima saja sulit. Karena memang cenderung manusia itu berusaha untuk apa? Terbebas daripada kesulitan itu. Sehingga seringkali tindakan dan perbuatan mereka kadang-kadang tidak seturut dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sangat jelas mengatakan dan menceritakan tentang kita. Bagaimana bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Tadi dalam pujian dikatakan Tuhan itu tidak pernah memberikan, mengizinkan setiap persoalan itu melebihi kekuatan kita. Dan Alkitab pun juga mengatakan dalam 1 Korintus pasal 10 bahwa setiap persoalanmu, kesulitanmu tidak pernah melebihi daripada kekuatanmu. Kalau toh Tuhan izinkan kesulitan itu, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, kalau kita boleh jujur, seringkali banyak faktor yang terjadi yang bisa membuat kita tuh mengalami satu kesulitan dalam hidup. Banyak faktor yang terjadi yang membuat kita tuh menjadi kesulitan dalam hidup. Bisa juga itu faktor tekanan, konflik antara keluarga. Karena dalam setiap keluarga terjadinya disfungsi. Tidak melakukan fungsinya yang sebenarnya. Kesulitan itu bisa terjadi karena tekanan budaya lingkungan, pergaulan. Bahkan mungkin juga karena media massa. Informasi-informasi yang kadang-kadang gak jelas. Itu juga bisa menimbulkan kesulitan. Bahkan mungkin kenakalan-kenakalan remaja, pergaulan-pergaulan bebas, itu bisa menimbulkan persoalan. Kesulitan pun juga bisa terjadi karena apa? Tekanan pekerjaan, tuntutan dalam pekerjaan. Bahkan mungkin persaingan itu terjadi. Betul kan? Persaingan antar karyawan dengan satu dengan yang lainnya. Kesulitan itu juga bisa terjadi karena apa? Tuntutan hidup. Ya kan? Yang seringkali sosialita itu kan kadang-kadang membutuhkan dana yang begitu besar. Kumpulan-kumpulan kan begitu. Ya. Bahkan juga kesulitan hidup itu bisa terjadi karena apa? Perubahan hidup atau masa transisi yang berkaitan tentang perkembangan-perkembangan tahap-tahapan kehidupan seperti hari ini.
Sekarang ini diberlakukan yang namanya new normal. Tapi bukan berarti new normal itu normalnya seperti yang kita lakukan dulu, tidak. Ada batasan-batasan yang harus kita kerjakan. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalankan. Apalagi dalam peribadatan kita ini. Harus jaga jarak, harus pakai face shield atau enggak pakai masker. Ya kan? Bahkan yang biasanya kita itu berfellowship bersama, bersindaguro bersama, bercanda bersama dalam sebuah gereja. Tapi akhirnya dibatasi. Bahkan dengan situasi yang mungkin sudah diizinkan pun juga ada beberapa daripada mereka yang juga takut. Masih belum lagi dulu untuk beribadah. Di tempat saya pun juga seperti itu. Nah itu juga bisa menimbulkan satu kesulitan. Dan dampak daripada kesulitan itu akan ada hilangnya sukacita dan damai sejahtera. Dan bukan cuma hanya sukacita dan damai sejahtera, tapi juga bisa kehilangan gairah hidup. Semangat untuk melayani itu bisa berkurang kok. Semangat untuk kita itu beribadah itu juga bisa berkurang kok. Semangat untuk kita berfellowship itu bisa berkurang. Dan bahkan juga bisa menimbulkan apa? Hubungan yang bisa rusak karena ada konflik, ada persoalan. Dan bisa juga yang terakhir menimbulkan penyakit. Ya seringkali kalau orang itu sudah terlalu mikir banget tentang kesulitannya, nah, biasanya tubuhnya yang diserang, mulai sakit. Ya kan? Nah saudaraku yang terkasih, tema yang saya berikan tetap setia dalam kesulitan. Itu beberapa gambaran yang saya sampaikan tentang kesulitan. Nah sekarang bagaimana dengan kesetiaan itu? Apa itu sebenarnya kesetiaan? Bapak Ibu kalau saya boleh mendefinisikan tentang kesetiaan, itu dalam perjanjian lama, kesetiaan itu menggunakan kata emunah. Yang sebenarnya mengandung arti secara harafiah itu adalah kokoh, aman, dan bahkan bisa juga dikatakan dalam konteks karakter atau moral itu loyalitas, faithful, selalu percaya, selalu yakin, dan selalu berdiri dalam situasi apapun. Nah dalam Alkitab sudah banyak sekali menggambarkan tentang kesetiaan yang sebenarnya gambaran kesetiaan dalam Alkitab itu juga menggambarkan tentang pribadi Tuhan. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Sebagai satu sosok yang tidak pernah berubah, sebagai satu sosok yang tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah tergoncangkan. Bukankah itu Tuhan kita? Makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa sekalipun engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi di dalam perjanjian baru, kata setia itu menggunakan kata pistos, yang artinya layak untuk dipercaya. Itu sedikit dari gambaran tentang pengertian daripada kesetiaan. Bahkan Alkitab juga menceritakan, bahkan mengisahkan tentang tokoh-tokoh yang mereka juga berlaku setia. Sebenarnya kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, kesetiaan itu sesuatu hal yang memang terus ditekankan Tuhan kepada hidup kita. Terutama hidup iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu contoh yang dapat kita ambil yaitu adalah kehidupan Rut. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ketika Naomi meminta supaya Rut meninggalkan Naomi. Karena Naomi sudah gak punya apa-apa. Suami meninggal, anak-anak meninggal, dia sudah tua. Dan dia berada di negeri orang, bukan di negerinya sendiri. Dan dia ingin kembali ke Israel. Dan dia minta kepada menantu-menantunya, pulanglah kamu ke kotamu, pulanglah kamu ke negaramu. Menantu yang satunya akhirnya dia pulang. Tetapi Rut, dia berani berkata begini, janganlah desa aku meninggalkan engkau
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikubur. Ini bukan satu perkataan orang-orang yang latar belakangnya itu adalah orang-orang yang rohani atau orang-orang yang percaya. Karena Rut bukan dari bangsa Israel. Tapi dia memiliki satu kesetiaan yang teguh kepada mertuanya. Bahkan dia berani berkata, jangan paksa aku meninggalkan engkau. Kemanapun engkau pergi, disitulah aku juga pergi. Bahkan engkau mati di situ, aku pun juga akan mati di situ. Jarang sekali orang mau berani berkata seperti ini. Dan saudara tahu, dari kesetiaan Rut melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Daud. Dari Daud melahirkan siapa? Yesus. Tuhan pandang satu kesetiaan itu sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan lihat kesetiaan daripada Rut yang bukan orang Israel. Tapi melalui keturunan Rut melahirkan juru selamat. Saudara perhatikan. Tuhan itu memandang mulia yang namanya kesetiaan. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar tentang kesetiaan kepada anak Bapak Ibu, terlebih dahulu dari kesetiaan Bapak Ibu terhadap Tuhan. Betul. Kalau kita tuh ingin mendidik kesetiaan kepada anak kita, terlebih dahulu kesetiaan kita dulu. Karena kalau kesetiaan kita ini akan menghasilkan satu buah yang luar biasa. Kita berlaku setia hari ini, walaupun mungkin hari ini kita belum menuai, atau mungkin setahun kemudian kita belum menuai, tapi ada masanya. Mungkin anak-anak kita, dia pun juga akan berlaku setia. Dan disitulah kita akan melihat bahwa ternyata nilai kesetiaan di hadapan Tuhan itu satu nilai yang luar biasa. Dan lagi di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Alkitab juga menyatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan meleparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Buah daripada kesetiaan dalam kekekalan itu adalah kita akan menerima mahkota kehidupan. Dalam Alkitab kesetiaan dipandang oleh Tuhan sesuatu hal yang mulia. Maka dalam hari-hari ini saudaraku yang terkasih, sekalipun dalam kesulitan, tetaplah kita berlaku setia. Dalam kesusahan apapun, tetaplah berlaku setia. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita tuh berlaku setia dalam kesulitan? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur kepada Tuhan dalam kesulitan? Karena dalam kesulitan itu Tuhan izinkan, Tuhan pakai untuk apa? Untuk mendewasakan saudara dan saya. Dalam kesusahan itu Tuhan izinkan untuk apa? Supaya kedewasaan iman kita dan pengenalan kita akan Tuhan itu semakin teguh. Semakin kuat, semakin kokoh dan tidak akan mudah digoyahkan dan digoncangkan dengan apapun juga. Berikutnya yang kedua, menyadari adanya kesulitan hidup. Artinya begini saudara, kita tuh harus sadar bahwa selama kita hidup pasti akan mengalami kesulitan. Amin ya? Amin enggak? Iya. Selama kita masih hidup, pasti kita akan mengalami kesulitan. Kapanpun, dimanapun. Nah kita berhenti dalam menghadapi kesulitan ketika apa? Sudah di sono. Ya. Jadi sadari bahwa selama kita hidup, tetap kita akan pasti mengalami kesulitan. Tetapi kita perlu mengerti. Kalau Tuhan izinkan kesulitan itu menimpa kita, berarti Tuhan juga menyediakan jalan keluar.
Kalau Tuhan izinkan kesulitan itu dalam hidup kita, berarti Tuhan juga menyediakan kesulitan. Jalan keluar. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau Tuhan menyediakan jalan keluar, pasti Tuhan akan menolong. Supaya bukan dengan kekuatan kita keluar dari jalan kesulitan itu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir, kita mau belajar taat dan tetap mau taat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun dalam kesulitan apapun, jangan pernah berhenti untuk menabur sesuatu hal yang baik. Karena ada masanya ketika waktu kita menuai, kita akan menuai. Karena demikian juga orang yang menabur dengan air mata, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, jangan pernah berhenti. Sekalipun kita dalam kesulitan, tetaplah belajar dan terus menabur sesuatu hal yang baik dan yang benar di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, meskipun dalam kesulitan hidup kita ini silih berganti, tapi marilah kita tetap bersyukur bahwa janji Tuhan itu pasti dalam setiap kehidupan kita. Dan hanya kekuatan Tuhan sajalah yang memampukan kita untuk kita dapat menanggung segala sesuatunya. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam hati diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hanyalah Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta dalam segalanya, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
atas kami. Karena seperti Engkau yang setia Tuhan, maka setialah setiap kami umat-Mu untuk tetap setia dalam keadaan apapun. Tetap kokoh berdiri di dalam iman percaya kami. Karena kami yakin ada pertolongan-Mu, ada jalan keluar-Mu. Bahkan akan ada cara-cara yang ajaib, yang mulia, yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kiranya firman-Mu semakin terus meneguhkan kami dan menguatkan kami, supaya kami terus berdiri kokoh di dalam iman dan percaya kami, dalam kesetiaan kami yang terus melayani-Mu dan mengiring Engkau sampai pada akhir zaman. Kiranya firman-Mu menjadi benih yang baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan umat-Mu, kami boleh berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Terima kasih buat Pak Pendeta Joko Prihantono yang sudah melayani kita. Saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk tetap setia walaupun apapun yang terjadi. Nah, kiranya Tuhan terus akan memberkati Pak Pendeta Joko dan pelayanannya maupun keluarganya. Dan mari pada saat ini kita akan siapkan untuk kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang akan mau memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa kirimkan di nomor rekening yang ada di sini ya. Di nomor rekening yang ada di sini, Bapak Ibu bisa kirim. Nah, dan mari pada saat ini kalau Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang mau memberikan persembahan dan ataupun persepuluhan nanti bisa diserahkan di petugas persembahan. Mari kita akan berdoa buat persembahan, nanti Ibu Lydia yang akan berdoa buat persembahan dan nanti setelah itu kita nyanyikan Aku Diberkati. Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami Bapa. Jika saat ini kami ada semua karena anugerah Engkau. Terima kasih ya Bapa, jika awal ibadah kami hingga pertengahan dan sampai di akhir ini Tuhan masih beserta, kiranya Tuhan Engkau hadir juga di hati kami, di hati jemaat-Mu yang berada di rumah maupun yang ada di tempat ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan, biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah boleh kami pergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Bapa. Engkau akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Jam-jam ibadah yang lain masih tetap online, ibadah doa syafaat. Kalau ada beberapa yang mau mendaftar untuk hadir hari Selasa, silakan mendaftar di grup. Dan sementara KKA atau ibadah-ibadah kaum pria, kaum wanita masih online. Nah, untuk pengumuman yang selanjutnya nanti bisa kami akan sharekan di grup GSJ Bait Elohim. Terima kasih dan saya yakin kita semua akan diberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari kita akan bangkit berdiri pada saat ini. Dan kiranya Tuhan terus akan menyertai kita, memberkati bangsa dan negara kita Indonesia juga. Engkau memberkati aku.
Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak-Bapak Menteri, sampai kepada jajaran yang paling bawah RW RT. Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan hikmat juga kepada aparat keamanan TNI Polri. Dan Tuhan, mari kiranya Engkau melawat bangsa kami, supaya kami bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Demikian juga seluruh bumi ini, kiranya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menudungi mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan curahkan berkat-Mu atas setiap kami semua pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan dan masa depan kami, keluar masuk kami. Tuhan menyertai kami dan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joko yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya berkat-Mu turun dalam pelayanan beliau, dalam masa depan beliau, dalam kehidupan keluarga beliau, dan kiranya tangan Tuhan yang menopang. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum pulang mari kita pada saat ini mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.